welcome back to the English area. This is Betaria. Let's continue our learning on TOEIC Reading Part 5 Incomplete Sentences and Part 6 Text Completion. This lesson will talk about TOEIC Reading Grammar 3 Passive Voice. Hi guys, jangan lupa klik subscribe gratis to get all lessons from Teafan English channel. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari channel ini. Thank you. Berikut adalah beberapa poin sebagai fokus kita kali ini, TOEIC Reading Grammar Passive Voice. We will learn about use, agent, active to passive, by or with, and pronoun. Kita akan belajar tentang kegunaan passive voice. Apa yang dimaksud dengan agent? Bagaimana cara mengubah bentuk kalimat aktif menjadi pasif dalam present, past, and future? Kapan kita menggunakan by or with? Dan bentuk pronoun sebagai objek dalam passive voice. Without further ado, let's get started. When do we use passive voice? Kapan ya kita menggunakan bentuk pasif? Ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan jika ingin menggunakan pasif dalam kalimat. Ini dia beberapa di antaranya yang harus kalian ketahui. Passive voice is used with a noun or unimportant or obvious agent from the context, polite or formal statements, and more important action than the agent. Yang pertama, apabila pelaku dalam kalimat tidak diketahui, atau kurang bahkan tidak penting, atau cukup jelas siapa pelakunya dalam konteks yang ada. Number 2, apabila kita ingin memperhalus suatu kalimat agar tidak menyebutkan siapa pelakunya, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan pasif, kalimat tersebut bisa lebih sopan. Yang ketiga, apabila action dalam kalimat tersebut dianggap lebih penting dari pelakunya. Kita ingin menekankan actionnya daripada pelakunya. Agent adalah bagian passive voice yang juga harus kita perhatikan. To say someone doing the action that we are talking about, that is to refer to the agent, use the preposition by and name, noun, or pronoun. Jadi untuk menyebutkan siapa pelaku suatu tindakan dalam kalimat, kita dapat menggunakan preposisi by dan nama, kata benda, atau pronoun, kata ganti. Apakah kita harus selalu memunculkan agent dalam kalimat pasif? The answer is no. Dalam hal ini, apabila pelaku dianggap tidak penting, unimportant, tidak diketahui, unknown, atau too obvious, terlalu jelas dalam suatu kalimat, kita bisa menghilangkan agent or doer, pelakunya. So you can delete unimportant, unknown, or too obvious agent or doer. Sekarang kita lihat cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif. The object of the active sentence becomes the subject of passive sentence. Objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kita perhatikan struktur kalimat aktifnya. The employees survey thousands of customers. The employees sebagai subjek, survey sebagai active verb, dan thousands of customers sebagai
objek dalam kalimat aktif ini. Nah, thousands of customers sebagai objek dalam kalimat aktif ini kita letakkan di bagian depan kalimat pasif sebagai subjek. Jadi kita tarik ya dari belakang, dari bagian belakang kalimat aktif ke bagian depan kalimat pasif. Thousands of customers are surveyed by the employees. Cukup jelas ya penjelasannya sampai di sini. Next, the second rule. Change the main verb of the active voice into the passive voice. Ciri dari kalimat pasif adalah penggunaan be plus past participle, verb 3. Jadi, dalam kalimat ini, kata kerjanya dalam kalimat aktif yaitu survey berubah menjadi be plus verb 3. Are surveyed dalam kalimat pasif. Let's read out the active sentence. The employees survey thousands of customers. Passive. Thousands of customers are surveyed by the employees. Survey, are surveyed. Ingat-ingat ya. Remember, be plus verb 3. Berikut adalah bentuk pasif dari present simple. It is surveyed. Present progressive. It is being surveyed. Present perfect. It has been surveyed. Past simple. It was surveyed. Past progressive. It was being surveyed. Past perfect, it had been surveyed. And future simple, it will be surveyed. Silakan buka kembali catatan tentang TOEIC Reading Grammar 2 Tenses yang mencakup bentuk kalimat aktif dari tenses yang kita sebutkan di sini. Ini dia langkah terakhir dalam mengubah bentuk kalimat aktif menjadi pasif. The subject of the active voice sentence becomes the agent of the passive sentence. It is placed after the past participle and it is preceded by the preposition by. Bagian ini juga cukup mudah, yaitu memindahkan subjek dalam kalimat aktif yang umumnya berada di bagian awal kalimat menjadi agent dalam kalimat pasif yang umumnya terletak di bagian akhir kalimat dengan menambahkan preposisi by. Kita baca contohnya ya. Kalimat aktif. The employees survey thousands of customers. Kalimat pasif. Thousands of customers are surveyed by the employees. The employees sebagai subjek dalam kalimat aktif bergeser posisinya ke belakang dan didahului dengan preposisi by the employees. It's pretty easy, isn't it? Tidak sulit ya? Oke, ini ada sedikit catatan untuk kalimat pasif kapan kita menggunakan by or with. Ini dia. In passive voice, we use by with the agent to revert to the doer of the action. By digunakan untuk menunjukkan pelaku kegiatan atau suatu tindakan. This is the example. Thousands of customers are surveyed by the employees. By the employees. The employees. Ini adalah agent atau pelakunya. Okay, next in passive voice we use with to revert to the instrument, object, or material used to finish something. With kita gunakan untuk menunjukkan instrumen, objek, atau bahan-bahan untuk menyelesaikan suatu action.
For example, the door is opened with a key. A key di sini adalah objek yang digunakan to open the door. The cake is made with flour, eggs, sugar, and butter. Flour, eggs, sugar, and butter adalah materials ingredients that are used yang digunakan untuk membuat cake. Oke, last but not least, kita juga harus memperhatikan pronouns. Subject pronoun and object pronoun. Let's read out the example. The employees survey thousands of customers. The employees sebagai subject performs the action, dan thousands of customers sebagai object receives the action. Subject pronoun dalam active sentence berubah menjadi object pronouns dalam passive voice. I, subject pronoun, menjadi me, object pronoun. We menjadi us. They berubah menjadi them. You tetap. He berubah menjadi him. She menjadi her, dan it tetap it sebagai objek pronoun. Catatan, kalimat aktif yang dapat diubah menjadi pasif adalah kalimat dengan transitive verbs. Yang kedua, selain by, kita juga dapat menggunakan preposisi at, with, in, seperti contoh-contoh yang dapat kalian baca di sini. Okay, it's time for the exercise. You can pause the video while doing the exercise. Pause videonya saat mengerjakan. Do your best. Do the following exercise on incomplete sentence and text completion. Kalian bisa mencocokkan jawaban sesudahnya di akhir tayangan ini. Thank you for watching and participating. I'll see you soon. Bye bye.